wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alexandra Renanda Sareng, NPM 2051040. Baiklah, sebelumnya terima kasih karena Anda sudah mau meluangkan waktu dalam wawancara kali ini. Sebelum wawancara dimulai, bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Margareta. Saya tinggal di Batu Merah Atas, RT 13, RT 12, RW 3. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai perawat. Oke, baik. Bagaimana menurut Anda mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya penegakan dan pembuatan hukum di Indonesia cukup baik, tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak ditegakkan. Misalnya seperti apa? Misalnya yang saya ketahui seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah hukum atau di bawah umur. Ya. Terus seperti korupsi Ya? sih yang bisa saya berikan. Kenapa Anda mengatakan kalau itu tuh kurang ditegakkan hukumnya? Contohnya kayak pelecehan seksual itu kenapa terhadap anak? Iya, anak itu kan di bawah umur. Ya. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang menegakkan hukum itu tidak pantas dengan perbuatan yang melecehkan anak tersebut. Kadang-kadang menurut saya kurang. Oh, jadi maksudnya sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan? Iya, ya? kan tidak sesuai. Oke. Sudah baik. Baiklah, terima kasih banyak ya atas pendapat Anda. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Ya. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu dalam sesi wawancara ya. Sebelum wawancara kita mulai, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Akselina. Saya tinggal di Jakarta Barat. Saya seorang ibu rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan mulai wawancaranya ya. Bagaimana menurut Ibu mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Menurut pendapat saya, pembuatan hukum di Indonesia kelihatannya sekarang belum terlalu stabil. Masih banyak yang harus dibenahi, belum banyak keadilan. Apalagi untuk orang miskin, masyarakat biasa, banyak hukum yang tumpul ke atas dan ke bawah. Harusnya pemerintah lebih memikirkan kepentingan masyarakat, bisa membuat suatu peraturan atau hukum yang lebih adil, seadil-adilnya untuk masyarakat, seperti itu ya. Baik, kan Ibu tadi bilang agar pemerintah itu bisa setidaknya memandang masyarakat seperti kita ya, masyarakat bawah. Apakah Ibu ada sebuah contoh bagaimana agar pemerintah ini bisa melihat masyarakat bawah ini agar bisa dikatakan agar kita sendiri ini dapat adil gitu, dapat diberi keadilan? Oh iya, contohnya ya seorang anak, dia seorang anggota DPR juga, pernah memperkarakan orang tuanya, memenjarakan orang tuanya demi mendapat harta warisan. Mau merebut harta warisan dari orang tuanya. Harusnya kan dia seorang pejabat ya, apalagi anggota DPR, harusnya dia bisa lebih berbakti sama orang tuanya. Jangan sampai memenjarakan orang tuanya karena gara-gara harta warisan kan. Iya, betul. Tapi mungkin hukum di Indonesia lebih tajam ke atas atau bagaimana ya, jadi
orang tuanya sampai dipenjarakan seperti itu, harusnya hukum juga bisa melihat situasinya seperti apa, jadi orang tuanya jangan sampai dipenjarakan seperti itu. Apalagi itu orang tua kandungnya sendiri kan. Iya, betul. Seperti itu. Ya, apalagi dia ini seorang pejabat pemerintah ya, yang bisa dikatakan Iya. bahwa pejabat pemerintah ini adalah wakil rakyat ya kan? Wakil rakyat kan dipilih oleh rakyat, harusnya dia bisa mengayomi, bisa memberikan contoh yang bagus untuk masyarakat. Iya, benar Bukan seperti sekali. itu. Iya, benar-benar sekali. Baiklah, apa menurut pendapat Ibu sudah cukup? Kalau dari saya sekian, cuma cukup ya sampai di sini. Baiklah, terima kasih banyak atas pendapat Ibu. Sama-sama, terima kasih juga. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Ibu. Malam. Sebelumnya terima kasih ya karena Ibu sudah mau meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Sebelum wawancara, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, bisa. Baik, nama saya Rita Maruya. Baik, kita akan mulai ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu nih mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya untuk pembuatan hukum di Indonesia, menurut saya itu sudah baik, sudah sangat baik, semuanya sudah jelas, bahkan secara mendetil. Nah, sedangkan untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia, menurut saya pada saat ini belum secara maksimal dilaksanakan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena penegakan hukum itu dilaksanakan dengan benar itu untuk masyarakat yang kecil, masyarakat yang lemah, masyarakat yang kurang berpendidikan. Sedangkan untuk masyarakat yang misalnya berpendidikan, punya pangkat, kaya raya, itu biasanya hukum itu kurang dilaksanakan dengan benar, ditindak dengan benar. Contohnya misalnya pernah terjadi, misalnya ada masyarakat yang mencuri ayam atau apa, itu kan sebenarnya masalah kecil. Itu bisa-bisa masyarakat itu karena dia adalah orang kecil, dia bisa dipenjara sampai 5-6 tahun. Sedangkan untuk koruptor itu dia kadang-kadang korupsi uang negara sampai miliaran bahkan triliunan, kadang-kadang di penjara hanya beberapa tahun saja, 2 tahun atau 3 tahun, atau bahkan bisa lolos dari jeratan hukum. Jadi menurut saya penegakan hukumnya yang ada di Indonesia perlu dibenahi lagi. Itu saja sih. Berarti penegakan hukum Indonesia itu bisa dibilang kurang adil ya terhadap kurang masyarakat adil. bawah. Oke. Baiklah, terima kasih banyak ya atas pendapat Ibu. Ya. Selamat malam. Baiklah, selamat malam Bapak. Malam. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Sebelum wawancara dimulai, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya. Nama saya Didimus. Oke, baik Bapak Didi. Baik, kita akan mulai wawancaranya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Didi nih mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Kalau menurut saya pembuatan hukumnya Iya. kayak undang-undang itu ya. Iya. Oh ya. Kalau menurut saya pembuatan hukum atau undang-undang itu sudah bagus ya. Oke. Sudah bagus. Cuma pelaksanaan di lapangannya kan yang masih belum maksimal. Ya. Jadi kadang ya. Iya, lanjut. Kadang pelaksanaannya terjadi Terjadi ketidakadilan atau seperti apa? Iya, terjadi ketidakadilan dan tebang pilih seperti itu ya.
istilahnya seperti itu. Lalu yang Bapak Didi maksud ketidakadilan ini seperti apa misalnya? Apakah ada kasus-kasus yang menurut Bapak Didi ini tidak adil gitu? Setahu saya itu kayak kasus nenek-nenek yang mencuri kakao ya. Mencuri kakao itu karena dia dari masyarakat biasa langsung diproses dan langsung dihukum seperti itu. Tapi di sisi lain seperti koruptor atau elit-elit politik yang melakukan korupsi uang negara itu terkesan ditutup-tutupi dan sampai sekarang ada yang masih berkeliaran. Itu tidak adilnya di situ. Oh ya, jadi Seperti itu. kayak lebih memprioritaskan masyarakat kalangan atas kayak pejabat-pejabat pemerintah seperti itu ya Bapak Didi? Iya. Jadi untuk masyarakat kecil itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti lebih tajam hukumnya ketimbang untuk orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya power. Ya tumpul ya hukumnya. Jadi di sini letak ketidakadilannya. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih Bapak Didi atas pendapat Bapak ya, sangat bagus sekali. Oke, sama-sama. Selamat malam. Baik, selamat malam. Sebelumnya terima kasih ya karena Anda sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Sebelum wawancara, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Gabriela, status saya sebagai mahasiswi dari Kampus Politeknik Negeri Batam. Baik, kita akan mulai. Bagaimana nih menurut Anda mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Pertama, hukum itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan tertulis. Hukum itu digunakan agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini masyarakat juga dapat menghindari dari perilaku menyimpang yang dapat mengganggu kesejahteraan, mengganggu keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk pembuatan dan penegakan hukumnya ya, menurut saya itu penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat memprihatinkan ya. Iya, memprihatinkan. Masih banyak ketidakadilan yang dirasakan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, masyarakat terpencil, masyarakat kecil, orang-orang bawah, segala macam. Contohnya pada kasus ketidakadilan hukum ini ada contohnya pada kasus narkoba. Biasa-biasa kita nonton di berita tuh kasus-kasus narkoba yang diambil dari dua sisi, itu dari sisi masyarakat menengah ke bawah, dan sisi lainnya adalah masyarakat terkenal, orang-orang terkenal seperti artis, kemudian ada ya DPR segala macam. Jadi kita bisa nengok ketidakadilan itu dari mana, dari dimana mereka mendapatkan hukumannya itu berbeda. Jadi untuk masyarakat menengah ke bawah itu mereka dilakukan tidak adil dengan hanya dipenjara tanpa direhabilitasikan. Sedangkan pada kasus orang-orang terkenal, masyarakat kalangan atas seperti artis atau anggota DPR itu mereka melakukan rehabilitasi tanpa dipenjara. Kita bisa lihat bagaimana ketidakadilan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bisa melihat dua sisi tersebut yang sangat menonjol, apalagi kita sebagai masyarakat bisa melihatnya di berita. Kita bisa lihat bagaimana ketidakadilan hukum Indonesia ini, di mana tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, seperti itu istilahnya, bukan? Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, jadi menurut Anda penegakan hukum di Indonesia itu kurang adil, Iya, seperti itu ya. Baiklah, kalau itu terima kasih atas pendapat Anda. Selamat malam. Ya, selamat malam.